Jadi everything kita semuanya itu kalau kita yakini, kita nikmati, Allah pasti memberikan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu sudah prinsip. Terus Mas Samsul, jadi begitu setelah ini proses kan akhirnya ke Bawaslu atau ke ini dulu bisnis dulu proses setelah menikah. Ini kalau pekerjaan ya, iya. ya tadi ya habis jadi fasilitator itu juga masih ngajar Mas. Masih ngajar. Ngajar di situ. Kemudian ada waktu itu di tahun 2012 saya juga masih fasilitator. Waktu itu saya itu pendaftaran untuk menjadi Panwaslu waktu itu. Jadi Panwaslu saya cuma dikabari ini ada pendaftaran Panwaslu. Yeah. Sampean nggak bisa, saya masih punya pekerjaan gitu waktu itu. Cuma karena apa ya didorong karena banyak di Pacitan itu untuk pekerjaan Panwaslu itu masih nggak ada yang minat Mas. Ini nggak ada yang minat. Nggak ada minatnya nggak tahu karena mungkin khawatir karena berbasis hukum ya. Tentang hukum, tentang apa tugasnya juga berat kan gitu. Jadi antara berani dan nggak berani. Jadi ini yang mensupport saya itu wis dicoba. Tapi basic saya itu bukan politik gitu. Iya. Walaupun punya pengalaman ya, kalau di Jogja itu kan pengalaman kita itu banyak gitu. Kita pernah ikut pemantau pemilu kan banyak, ada Anfrel, ada KIPP, ada JPPR waktu itu ya. Jadi ikut-ikut pemantauan itu sering kalau di Jogja di tahun 2004 itu ya. Makanya ketika pulang kayaknya punya pengalaman juga, coba daftar. Ternyata alhamdulillah lolos waktu itu. Ya lolos, mulai dari situlah saya berkarir di Bawaslu. Jadi kalau makanya hidup saya itu mengalir itu dimanapun ditunjukkan gitu loh. Oh jajal di kota di situ. Lagi-lagi ingat Mas Mohib tadi. Lagi-lagi ingat Mas Mohib. Mas Mohib. Akhirnya daftar ya, kemudian lolos, sampai daftar lagi lolos karena memang punya di Pacitan waktu itu jarang yang daftar. Jadi yang daftar itu harus 9 kan. Waktu itu cuma 5. Harus diperpanjang lagi untuk mencari siapa yang mau daftar. Tuh. Jadi memang memang peminatnya waktu itu nggak banyak. Jadi masih kayak mungkin persyaratannya juga susah, mungkin enggak juga. Buktinya enggak butuh disiplin ilmu yang khusus. Ini ya enggak harus lulusan ilmu politik ya. Ilmu pemerintahan itu enggak harus. Saya sarjana STHI, teologi kan. Bahkan sampai sekarang kan S1, bahkan nggak harus nggak harus dari ilmu politik. Dulu pernah kuliah di UMY juga, dulu S2-nya. Ya. Tapi selesai nggak itu? Nggak selesai. Tadi sudah tesis, cuma akhirnya menikah. Habis menikah itu punya anak satu. Habis punya anak satu, setahun setengah lagi punya anak lagi. Akhirnya waktunya nggak banyak fokus di kuliah, akhirnya di keluarga kan. Di keluarga dan ya tadi harus berjuang. Punya anak, punya keluarga itu kan harus berjuang menafkahi. Oh ya, Mas Samsul ini kan juga di Bawaslu kan, teman-teman kita juga banyak di Bawaslu, termasuk Pak Ketua, Mas Afifuddin yang juga baik sama saya. Kemarin teman-teman sekelas tuh dibelikan semua buku babat Sewulan sama beliau. Ada kesan-kesan yang menarik atau baik dari Mas Afif? Kalau Gus Afif ini sering saya sebut Gus Afif ya. Saya itu
tahu sendiri ketika SMA ya. Iya. Saya dengan Mas Afif ya. Iya. Itu kan istilahnya beda kubu. Iya. Beda kubu. NU Muhammadiyah. Bukan itu. Bukan itu. Bukan NU Muhammadiyahnya. Iya. Tetapi dia orang sufi, kita itu orang abangan. Jadi wong sing beler, wong sing beler. Tetapi saya itu punya kedekatan secara emosional. Iya. Yang saya pikir ya, saya itu waktu SMA, saya udah tidur di rumahnya Mas Afif loh. Bahkan sama jenengan saya belum pernah ke rumah jenengan. Padahal saya sama jenengan kan akrab banget ya, akrab banget. Tapi saya sudah pernah ke rumah Mas Afif itu ya. Karena saya malu rumah saya. Dan waktu itu kemudian berlanjut ketika saya ini ya di MEDP itu yang membuat menunjukkan jalan salah satunya ya Gus Afif itu. Jadi diinformasikan. Bahkan saya di Bawaslu dulu, baru kemudian ke tahun 2017 kalau nggak salah Gus Afif kemudian masuk di Bawaslu. Bawaslu langsung Bawaslu RI ya. Ya. Jadi di Bawaslu dulu Mas Samsul? Kalau di dunia pengawasan duluan saya, tapi beliau di pemantaunya. Oh, pemantaunya. Di JPPR waktu itu. Baru di tahun 2017 beliau masuk di Bawaslu pusat. Sebelum masuk juga nanya dulu sama saya. Maksudnya itu komunikasi. Ini saya sebaiknya daftar Bawaslu atau Panwaslu? Bawaslu atau KPU? Ya karena ya mungkin ya biar kita itu bisa dekat gitu. Dekat itu dalam artian wis iso satu lembaga yang bisa saling diskusi, saling mengedukasi. Ya saya menyarankan ya kalau bisa ya di Bawaslu. Itu. Akhirnya beliau mendaftar di Bawaslu dan lagi-lagi alhamdulillah sukses sampai sekarang. Dan beliau menjadi banyak panutan. Panutan. Artinya ide-ide cemerlang yang Gus Afif berikan di Bawaslu itu luar biasa banyak. Jadi setelah Gus Afif masuk itu banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang itu untuk mengembangkan pengawasan dan juga demokrasi di Indonesia itu luar biasa. Dan beliau adalah kawan yang istimewa. Artinya walaupun beliau pejabat level atas tertinggi ya, tetapi kan tetap mensupport kita yang teman-teman dan lain sebagainya yang di satu komunitas kita. Saya kemarin juga mikir bahwa sebenarnya beliau membeli buku 40 itu sebenarnya support bagi teman-teman. Karena apa? Mungkin dia akan berpikiran, beliau akan berpikiran muklis sih loh, sing koyok ngene mbiyen gitu. Nakal, gitar, gak tahu ngaji, so nulis buku. Kan mungkin bisa jadi semangat gitu. Saya memahaminya dari kacamata positif. Jadi bukan melulu uang, karena saya yakin uang 1 juta itu kecil lah gitu. Tapi dia support dia ke teman-teman yang bagus. Ya itu. Artinya waktu sudah membeli buku, kemudian membagikan ke teman-teman kita. Beliau itu kan urusannya banyak banget. Kok masih sempat? Se-Indonesia loh. Artinya kok masih sempat untuk kalau misalnya toh pun nggak pernah cawe-cawe itu wajar. Tapi beliau masih sempat menyempatkan diri, yaitu menurut saya itu hal yang luar biasa. Dan saya itu ibaratnya selalu dimotivasi, Saya masih nunggu jadwal dengan beliau ini harus di podcast. Ya, tapi orang sibuk ya. Kalau kita sesempatnya beliau lah. Kalau pas sempat baru. Nah, setelah itu kan mulailah saya juga kaget kan akhir-akhir ini kok punya beberapa bulan yang lalu saya pada saat takziah itu kan cerita kan bikin aplikasi, kemudian bikin channel YouTube, banyak hal ya yang di luar, misalnya di luar kegiatan yang pokok itu seneng, hobi, atau memang bisnisnya mengenai koi dan lain-lain? Nah ini
semua di luar pekerjaan ini kalau saya kategorikan itu hobi. Tapi bisa dapat duit. Jadi cuma harus hobi itu mensinkronkan dengan prinsip kan susah ya. Jadi biar ya kalau bisa itu kan pekerjaannya itu sekaligus hobinya, tapi sebenarnya enggak. Jadi pekerjaan itu sesuatu hal yang rutinitas yang kita lakukan, yang harus dilakukan secara profesional, ya. Tapi di satu sisi kita itu punya keluarga, kita punya semacam privasi ya, atau maksudnya? Ya privasi, tapi ketika pulang ke rumah itu harus ada sesuatu, semuanya itu harus menyenangkan. Pekerjaan kantor jangan sampai kebawa ke rumah gitu. Harus ada aktivitas lain yang bukan berarti ini mengabaikan enggak. Tapi kita itu harus punya hobi, dan saya sejak kecil kan memang punya hobi melihara ikan ya. Jadi yang pertama hobi terkait dengan game komputer. Jadi memang kan sejak kuliah pegangannya internet gitu, itu kan kita searching, browsing dan lain sebagainya waktu itu harus nyari-nyari nyari internet itu, pengalamannya itu kan bagaimana kita itu untuk bisa buka internet pakai HP modem. Belum ada internet kayak sekarang ini. Dulu warnet, masih warnet. Warnet ya, makanya masih warnet. Ya kita ke internet. Dan saya pernah belajar, pernah dikasih tahu orang. Jadi jangan sampai sampean itu ketinggalan dengan teknologi. Artinya salah satunya lebih mengerucut lagi, teknologi salah satunya apa yang ada di dunia maya, ikuti karena misalnya Mbah Google ya, apa yang ada di Google itu ikuti, karena risetnya itu sudah 10 tahun 10 tahun yang lalu itu sudah diriset, maka apa yang dikeluarkan Google itu pasti istimewa, pasti terbaik. Kalau kamu bisa mengikuti ya ikuti gitu. Makanya saya pernah membuat aplikasi. Itu ilmunya itu berasal dari guru kita, Ustadz kita, almarhum Ustadz Muhayan. Ustadz Rojudin. Jadi Ustadz Rojudin itu kan istilahnya gantol gitu ya. Kemana-mana kalian itu harus gantol. Gantol sama apa? Yang kedua membisa. Membisa itu kan walaupun nggak bisa, tapi harus punya ikhtiar, punya keyakinan bahwa kowe iki iso itu, bahwa kamu bisa. Jadi kudu iso. Akhirnya istilahnya membisa. Yaitu dua kata kunci kalau dari Ustadz Rojudin, Ustadz kita itu kan seperti itu. Jadi walaupun kita itu nggak sekolah teknologi, ya harus tahu, harus bisa gitu. Kalau Ustadz Muhayan itu kan ahli logodologi. Kita semuanya insya Allah juga sangat-sangat takdim sama beliau, mengikuti semua membisa. Dalam lobby juga sama, logodologinya juga bagus. Nah, kemudian di internet itu kan banyak ya. Saya kemudian belajar namanya aplikasi di Android waktu itu. Gimana buat aplikasi Android itu? Nggak pernah bisa coding, nggak pernah bisa ini. Cuma ada aplikasi yang menemukan aplikasi yang mudah ya, yang sekarang bisa disebut Android Studio itu ya. Itu akhirnya buat aplikasi kayak gitu. Kemudian tanpa perlu coding ya. Tanpa perlu coding buat aplikasi. Ya banyak dulu. Jadi misalnya sangat-sangat membantu, ada undang-undang yang mungkin kesulitan bagi orang untuk nyari bukunya, kita tinggal download, jadikan aplikasi, masukkan Android, habis itu bisa dinikmati semuanya. Luar biasa ini. Saya ini belajar Android Studio itu hampir setahun, tapi nggak bisa-bisa. Ini beliau sudah bikin aplikasi ini. Ya sambil ya kan semuanya ada caranya. Google juga memberi cara. Kemudian di 2018 itu 18 apa berapa ya? Aplikasinya apa aja Mas namanya?
aplikasinya tapi sekarang sudah nggak jalan, Mas. Nggak jalan ya. Jadi dulu ada kamus, ada Al-Quran, ada undang-undang yang banyak. Karena saya di Bawaslu ya, dunia pemilu, jadi untuk mempermudah orang untuk bisa membaca aturan perundangan terkait pemilu, itu saya membuat aplikasi. Jadi misalnya undang-undang nomor undang-undang 10 tahun 2000. Jadi misalnya seperti undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, undang-undang pilkada, itu saya buat aplikasi. Jadi yang pertama memudahkan, misalnya saya melakukan supervisi ke tingkat bawah, itu kita sudah bisa menyampaikan, Mas, oh ini buka aplikasinya, di situ ada aplikasi yang mudah, nggak harus beli bukunya, nggak harus ini, misalnya sudah punya HP Android, bisa, itu memberikan edukasi dan mempermudah kita untuk mengedukasi rekan-rekan kerja, terutama yang di kecamatan dan juga desa. Itu salah satunya motivasinya itu. Dan itu yang ternyata yang memakai ya saya perhatikan ya hampir seluruh Indonesia waktu itu. Tapi sekarang pemilihannya kurang. Itu menariknya kan ada iklannya di aplikasi itu. Jadi saya pernah itu kalau misalnya H-10 itu aja, H-10 sebelum pemilihan gitu ya, sebelum coblosan, Mas, aplikasi saya itu di-download banyak orang dan per hari dibuka banyak orang. Itu saya bisa cek misalnya jam 8 pagi gitu, AdSense saya itu sudah ada 300.000, 400.000 itu waktu itu. Cuma karena saya itu kan bukan waktu itu saya yang beberapa aplikasi ini nggak pakai Android Studio makanya ya, jadi punya ada software yang lain. Nah, software yang lain ini nggak update seperti milik Google sendiri, yaitu Android Studio. Akhirnya ini nggak bisa diupdate. Nah, itu hebatnya Google. Jadi Google itu sangat risetnya menjaga, mungkin perusahaan hasil karya orang, gitu. Tetapi harus betul-betul nggak boleh kemudian menggunakan aplikasi yang itu tidak maksimal gitu loh. Jadi harus kalau memang direkomendasikan pakai Android Studio ya pakai itu. Nah, itu selesai, Mas ya. Makanya nggak ada yang abadi di dunia ini. Nah, itu harus pengalaman yang nggak ada yang abadi. Saya itu udah mikir, saya itu waktu itu penghasilan di aplikasi itu ya sekitar waktu itu ya 1,5 juta sampai 2 juta per bulan. Padahal itu hobi kan terus ya, akan terus naik. Saya sudah waduh nggak perlu kerja kayaknya kayak gitu. Udahlah cukup pakai AdSense aja. tapi itu nggak ada yang abadi di dunia ini, dan kita nggak boleh menyesal sudah berbuat seperti itu, nggak boleh sesali, itu harus tetap disyukuri. Tetapi jangan pernah berhenti. Jangan berhenti. Misalnya terkait dengan Mbah Google ini, jangan berhenti. Oh, ada apa? Trennya apa? YouTube. Ini kan hobi ya. Jadi hobi itu lakukan dengan senang, menyenangkan, lakukan di waktu luang yang tidak mengganggu pekerjaan, yang tidak mengganggu keluarga itu. Nah, kebetulan saya punya ikan koi, karena ikan itu udah lama, Mas. Jadi senang ikan itu udah lama. Pertama, kemudian cuma video itu aja, taruh di YouTube. Ternyata kok banyak yang melihat. Akhirnya dibuat aja. Sampai sekarang subscribernya juga sudah ada, malah banyak orang yang konsultasi juga terkait koi. Jadi nggak sengaja. Cuma saya punya prinsip, YouTube itu ya tetap harus dilakukan, tetapi yang penting tidak mengganggu pekerjaan dan lain-lain. YouTube itu kata orang itu kuncinya ada 2, Mas. Konsistensi dan resistensi. Jadi yang namanya konsistensi itu kamu harus selalu bikin video terus-menerus. Yang namanya resistensi itu kalau kamu belum berhasil jangan berhenti. Itu kuncinya YouTube itu kan gitu katanya teman saya ini. Ini saya mencuplik salah satu subscriber saya. Gitu, Mas. Tapi terkait
Ikikoiku ini gimana perkembangannya? TV Ikikoiku TV ini Ikikoiku TV itu ya alhamdulillah sampai saat ini ya subscribernya tambah ya, bertambah walaupun sedikit. Cuma di situ kan kemudian dari pertama kan hobi ya ini. Hobi cuma mengupload apa ya waktu pertama itu di ikan. Ya ikan aja, ikan maksudnya sepele gitu, hanya istilah wong ki duwe koi kayak di video. Nah, gitu aja. Tapi kemudian saya buat ini harus spesifik gitu. Spesifik tentang koi, kalau bisa tentang edukasi. Jadi edukasi itu kan nggak pernah mati ya. Kalau cuma kegiatan melihat koi itu kan biasa. Tapi kalau edukasi berarti tentang cara ini Mas. Bicaranya ikan mati, bagaimana caranya merawat ikan, bagaimana cara membuat kolam, kan gitu. Jadi tentang cara kayak gitu, insya Allah sampai kapanpun ini akan bermanfaat. Nah, semangat saya juga kayak gitu. Ini ilmu yang mungkin bisa menjadi amal jariah saya. Di satu sisi juga ada nilai rupiahnya, mungkin nilai dolarnya. Ada seperti itu, artinya ya semuanya lah. Yang penting dilakukan. Nggak lepas dari itu soalnya. Ya kan gitu memang. Jadi semua hobi itu kalau bisa menghasilkan. Itu, ya menghasilkan. Tapi jangan ya apa ya? Artinya kalau saya mengerjakan mungkin, jangan melulu itu. Artinya ya, niatnya jadi, mungkin ya. Intinya jangan sampai apa ya, kita itu punya target yang muluk-muluk kemudian malah kita kemudian kecewa. Tapi kalau punya target yang muluk-muluk ya harus dikejar. YouTube pun juga sama. Kalau memang di YouTube itu punya target yang bagus seperti misalnya kayak Deddy Kobuser itu, ya lakukan itu. Katuan bos. Yoga. Nah kayak jenengan ini kan sudah podcast, ini sudah mirip ini. Jadi karakternya juga sudah dan dinikmati prosesnya. Punya ya karakternya. Punya karakternya. Sudah layak jual lah karakternya. Layak jual dan layak bully. Kalau saya itu cuma pakai handphone biasa tiap hari. Ya, jadi nggak sampai punya alat-alat yang aneh-aneh gitu, nggak punya. Tapi ya karena memang pertama karena hobi, yang kedua dan apa ya, ternyata menghasilkan. Itu menarik. Makanya jenengan melakukan jangan setengah-setengah. Insya Allah. Konsisten, betul tadi konsisten. Karena ratingnya akan turun. Misalnya dalam 3 bulan nggak buat video ya, viewernya juga bisa subscribernya turun. Subscribernya bisa unsubscribe. Iya betul. Kalau sempat mereka pasti unsubscribe kalau kita nggak keluaran video. Iya. Ini tintenteni orang metu-metu. Cuma selama kita itu punya apa ya, kontennya itu punya nilai ya, artinya disukai orang, insya Allah pasti ditunggu-tunggu. Kayak konten jenengan ini insya Allah juga kalau saya perhatikan kan banyak ya edukasi buat generasi milenial lah, orang-orang yang sukses itu ya, mereka. Mas Samsul, kalau saya dulu kan pernah melihat masa jenengan jaya dengan akik ya, dengan akik sampai katanya kaya dari akik, itu bener nggak? Ya kalau kaya itu enggak Mas. Kalau cukup insya Allah ya cukup gitu aja. Cuma ya itu tadi, akik itu sebelumnya juga nggak pernah ini. Kok iso ya seneng akik itu ya. Cuma karena ada nilainya itu tadi. Ada duitnya. Terus akhirnya loh itu juga sama, mungkin jalan Allah yang diberikan di luar pekerjaan saya. Jadi saya punya pekerjaan ngajar itu, akhirnya ketemu akik, jualan aklik. Merah delimo, terus namanya macam-macam. Tapi saya juga merubah image orang tentang dunia akik. Kalau dulu akik itu kan yang sifatnya klinik dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pada waktu itu, kalau ada orang ini khasiatnya apa Mas? Ya bilang, ya ini batu yang
batu yang punya proses yang panjang. Kalau memang mengolahnya ya, jadi proses bukan batu-batu biasa, tapi batu yang itu sudah melalui proses yang cukup lama. Ya, kayak di Pacitan sendiri dulu kan keluar namanya Red Baron itu ya, batu merah Pacitan kan, memang ya cantik banget. Cantik banget. Kalau udah dipoles itu orang melihatnya itu seneng. Iya. Nah, akhirnya seneng juga, seneng make. Habis itu juga sama. Ada nilai bisnisnya. Jadi semua hobi kalau punya jadi nilai bisnis itu sebenarnya untuk melestarikan hobi. Iya, artinya kan gini Mas, artinya itu uang yang kita hasilkan itu tidak jauh-jauh sebenarnya dari passion kita, hobi kita kan. Misalnya kita hobi dengan ikan, ya mungkin rezekinya dari situ. Kita hobi ake, mungkin rezekinya dari situ. Dan ini kadang nggak disadari orang. Orang kan kadang misalnya menghabiskan waktunya untuk hobi, tetapi tidak mendapatkan nilai dari hobi itu kan banyak juga. Nah ini memang sebenarnya harus diketahui banyak orang. Kalau misalnya kita hobi dulu desain gitu kan, akhirnya kan bisa jadi duit juga dengan kita jualan desain. Nah seperti itu, memang yang harus dipahami kan memang itu, bahwa hobi itu tidak hanya menghabiskan uang kan. Banyak toh Mas yang hobinya montoran, touring, terus kemudian mancing dan lain-lain, itu kan justru malah ini kan, malah menghabiskan uang. Kan ada dua hobi yang menghasilkan, ada hobi yang mungkin buat senang-senang ya, contohnya kayak PS itu kan menghabiskan waktu kan, menghabiskan waktu itu menghabiskan uang. Iya, tapi saya belum kalau taruhan. Belum kalau taruhan PS. Saya belajar dari jenengan itu satu konsep dulu. Konsep apa? Aset dan liabilitas. Apa Mas? Liabilitas ya? Liabilitas. Jadi sebisa mungkin kita punya sesuatu, misalnya hobi, itu jangan sampai itu menjadi liabilitas, kewajiban. Jadi sesuatu yang muspro, jadi barang yang tidak punya nilai. Tapi bagaimana kita itu menjadi aset. Jadi jangan sampai kita menjadi korban hobi, ibaratnya gitu. Jadi korban hobi itu kita punya ikan misalnya ya wes dinikmati saja. Menurut saya itu kurang pas. Jadi punya ikan ya secukupnya kita nikmati, kalau bisa dijual. Nah, dijual ini kita bisa cari lagi yang lebih. Punya tanaman juga sama. Tanaman itu kalau bisa ya ada nilai investasinya di situ. Misalnya punya Monstera variegata yang sekarang ya, ada Monstera variegata yang harganya itu 50 juta atau berapa itu enggak apa-apa kalau itu kita punya niat jadi aset, jadi hobi, jadi aset dan investasi. Nanti tanamannya tumbuh bisa dipotek, bisa dijual, kan kebanyakan seperti itu tren hobi saat ini ya. Tren hobi saat ini kan koi, tanaman aroid itu juga sama. Di satu sisi di dunia teknologi ya tetap harus ikut. YouTube tadi ya, YouTube, Google dan lain-lain. Mas Samsul ini dulu kan saya tahu kan aktif juga di IRM, kita bareng dulu di IRM. Sebenarnya sampai sekarang itu kegiatan di organisasi Islam keagamaan masih nggak sih Mas? Ya masih ya. Jadi kalau aktif dalam kegiatan organisasi misalnya jadi pengurus itu, saya ketika menjadi Bawaslu itu kan tidak boleh untuk di organisasi. Dalam artian di struktural itu nggak boleh. Tapi kalau dalam kegiatan dakwah keagamaan ya tetap. Kita tetap dilakukan. Kegiatan-kegiatan mensupport teman-teman. Mas Samsul ini sendiri basicnya Muhammadiyah apa bukan sih? Basic kalau dari Bapak. Kalau Bapak itu memang jadi amaliyahnya itu memang banyak yang masih karena mondoknya ya Nahdliyin gitu. Tapi Bapak itu secara organisasi memang sudah di Muhammadiyah. Oh, sudah di Muhammadiyah. Kemudian karena ya orang tua seperti itu,
saya sejak kecil itu di rumah itu ya sudah banyak ada majalah Suara Muhammadiyah, baca-baca itu. Jadi sih kemudian aktif di organisasinya, kemudian aktif di ya kegiatan-kegiatan organisasi untuk apa ya, kegiatan dakwah. Ada pengalaman spiritual yang menarik Mas di selama perjalanan hidup Mas Samsul sampai sekarang dari kecil sampai pengalaman spiritual yang mungkin bisa merubah jenengan atau bisa meningkatkan apa kedekatan dengan Sang Maha Penciptanya, ada nggak? Ya, jadi kalau saya tuh mulai kecil itu kan di madrasah, ya. Kemudian MTS-nya juga di pondok, aliyahnya di asrama. Ya. Ya, akhirnya menyimpulkan semua yang kita lakukan itu kan untuk ibadah. Jadi kesimpulannya di situ. Makanya apapun yang bisa merubah saya itu kalau sudah ada sisi spiritual yang mensupport ke sana, diingatkan, dikembalikan lagi ke sana, itu ya sudah maksimal itu. Ya seperti tadi Mas Mukhib, apapun itu Allah pasti beri jalan. Dan saya itu temukan di dalam perjalanan saya itu kalau kita akhirnya punya tadi in the name of Allah everything possible, in the name of Allah nothing impossible itu ya itu. Jadi kalau kita sudah tawakal, insya Allah menyerahkan apapun kepada Allah, semuanya itu pasti akan selesai. Makanya saya ini kan tahu ya, saya itu nggak pernah latih jadi apapun. Harusnya sekolah terus, teman-teman semuanya jadi pada jadi dosen itu semuanya ya. Terus saya kan kalau harus meratapi nasib ya, kalau nggak punya ibaratnya ini pemahaman bahwa Allah itu punya banyak jalan. Kalau nggak punya pemahaman seperti itu ya mungkin bisa jadi stres Mas. Iya. Teman-teman loh, tiap universitas aja dosennya, teman kita loh, rektornya ada berapa? Rektor Semarang juga dari kakak kelas kita. Rektornya UIN Jogja juga kakak kelas kita. Kemudian sampai nopo YouTuber. Kalau diratapi, kalau kita nggak beda punya, kelas. Ya beda kelas. Jadi, koncoku iso dadi kayak ngono. Karena memang kalau MAPK kan memang untuk ini Mas ya, apa ya? Dididik dan diproduk untuk menjadi apa? Menjadi dai, menjadi ulama dan konsisten pada disiplin ilmu yang dipelajari. Jadi ya kalau secara hierarkis nanti dosen gitu ya, dosen guru besar itu. Cuma kalau saya ini kan akhirnya loh kok di bawah seluruh ilmune piye kuwi. Ya, itu. Tapi kan kita belajar hukum kan juga sama ya. Dari Ustaz Rojuddin kita sinau al-bayan dulu kan usul fikih itu sama aja kuliah hukum itu. Itu. Jadi itu tadi Mas. Jadi everything kita semuanya itu kalau kita yakini, kita nikmati, Allah pasti memberikan jalan. Siap. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu sudah prinsip di dalam Al-Qur'an yang harus kita bawa kemana-mana. Kalau pas lupa, insya Allah Allah pasti mengingatkan dengan itu. Kalau kita punya masalah, oh ya kok gini, kita kembalikan aja itu. Makanya itu pondasi paling utama. Jadi agama itu pondasi paling utama. Kalau pekerjaan, hobi itu insya Allah apa ya? Hanya bagian dari Allah memberikan jalan. Itu aja. Jadi Allah memiliki banyak jalan, kita dipilihkan di situ. Sampean dipilihkan jadi di antara pekerjaannya yang sana sekarang jadi YouTuber, kan menikmati itu. Mensyukuri, menikmati. Nah, nanti bisa ketemu sampean. Saya bisa sampai sampai pas teleponan ngomong kabeh kancane diubengi. Tapi kalau nggak gini nggak iso. Ya itu luar biasanya itu.
tetap ada sisi-sisi positif dari apapun. Iya. Terakhir Mas Samsul, apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada yang kelewat saya. Apa ya yang disampaikan ya? Terkait teman-teman kita, mungkin Fahrudin itu yang masih lemah dalam permainan PS itu, kira-kira apa yang Fahrudin yang lemah dia sebenarnya, serangan balik soalnya. Kira-kira apa? Ini Ya, Mas nanti Fahrudin kalau- ditantang sama Mas Samsul untuk sowan ke Pacitan. Nanti kalau jenengan ke sini, saya langsung dari Jogja ke sini. Ya nanti bisa reuni di Jogja, Ya. kemudian di sana Boleh. difasilitasi Boleh. YouTuber Jogja. boleh. Disediakan PS untuk di yang ngobrol-ngobrol kayak gini kan apa ya? Ya, ini bagian dari hobi kita. Hobi bareng. Gambleh. Jadi kalau dengan jenengan itu saya punya kesan apa ya? Jadi bisa tertawa lepas itu. Iyalah. Ngapain dipikir itu karena ya kalau pas nggak punya duit ya nggak bisa. Enggak, walaupun nggak punya duit Dulu ya. kita tetap ketawa loh. Itu loh hebatnya itu. Makanya banyak belajar dari siapapun itu, termasuk jenengan. Loh, kita itu kan nggak pernah punya duit aja dulu. Utang ya. Utang dolanan PS. Ngerental. Mulai nesu, kalah nesu ngamuk. Sesuk balas dendam. Nantang nek nantang karo emosi ayo. Ya, itu. Jadi ketemu jenengan itu apa ya? Untuk bisa tertawa lepas itu akhirnya kesampaian lagi Bisa. gitu. Iyalah, karena kan teman-teman itu Jadi seusia kita itu kan sudah ya apa teman ya? kita harusnya di usia itu. Misalnya gini loh, saya itu misalnya berteman dengan di masa yang teman kuliah, teman SMA itu lebih nyaman karena kan mereka tahu karakter kita dari dulu kan. Yus muklis yus ngono kuwi. Enggak teli ngono. Tapi kan bisa menerima kan. Iya. Sudah cukup Mas Samsul atau ada yang lain? Kira-kira. Saya kira cukup, Mas. Cukup ya. Sukses selalu buat Mas Samsul. Mudah-mudahan Koiku TV, Iki Koiku TV, juga kemudian karirnya di Bawaslu dan lain-lain semoga menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan obrolan kita pada siang hari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.